Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk, Bapak Haji Muhammad Nur Kholis MPDI, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk yang selalu kami hormati, Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk yang selalu kami muliakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk yang selalu kami sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah, monggo kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Keranten ngantos saat menika kita sedaya taksih pinaringan pinten-pinten rahmat, pinten-pinten kenikmatan, terutami nikmatul imani wal Islam, nikmat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah setunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi dawuh, tamamun nikmati al mautu alal imani wal Islam. Ingkang terjemahanipun secara umum, nikmat ingkang paling sampurna inggih menika mati netepi iman lan Islam. Mugi-mugi kita sedaya benjang pikantuk husnul khotimah. Shalawatullahi wa salamuhu, mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi ngatah-ngatahaken waosan sholawat lan salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benjang wonten ing yaumul mahsyar, yaumul qiyamah kadaku dados umatipun, sahingga kita sedaya pikantuk syafaat utawi pertolongan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang selalu kami sayangi, Matsama tahun ini dilakukan secara daring ya, atau dalam jaringan, sebab situasi pandemi COVID-19. Kita belajar beradaptasi kalian new normal era. Kados belajar mawi YouTube, e-learning, Google Classroom, Zoom utawi Google Meet lan sanes-sanesipun. Meskipun matsama lewat daring kados saat menika, monggo kita ugi ampun kesupen tansah nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sedaya keluarga kita lan sedaya umat Islam di seluruh dunia mugi-mugi dipun paringi slamet wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Lan mugi-mugi wabah ingkang naminipun COVID-19 ingkang mendunia kados saat menika mugi enggal dipun icalaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi penting kula sampaiaken bilih wabah COVID-19 menika kedah kita hadapi kanthi sabar lan tetap bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ingkang kathah sanget ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Kiai Haji Bauddin Nur Salim utawi ingkang
terkenal dengan Amikus Baha menika sampun dawuh bilih menawi dipun bandingaken antara nikmat-nikmatipun Allah lan cobaan hidup niku taksih langkung kathah sanget nikmatipun Gusti Allah katimbang napa cobaan hidup. Menawi cobaan hidup niku taksih saged dihitung, tetapi menawi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala menika boten saged dipun etang. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ingkang terjemahan bebasipun menawi kita sedaya niki badhe mencoba menghitung nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena banyaknya nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Anak-anakku semuanya yang selalu kami sayangi, dalam kesempatan matsama kali ini ya, kami akan menyampaikan materi sesuai dengan permintaan panitia matsama, yaitu tentang kesetaraan. Utawi ingkang lebih ngetren istilah menika dipun wastani kesetaraan gender. Saderengipun kula badhe nyeritakaken sejarah. Saderengipun diutusé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia menika hidup dalam zaman jahiliyah, yang mana terjadi perbedaan yang sangat tajam antara gender laki-laki dan gender perempuan. Kalau ada bayi perempuan, maka akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidupan oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Mengapa? Karena orang tuanya merasa malu, merasa hina, menganggap bahwa anak perempuan itu tidak bisa apa-apa, hanya menjadi beban orang tuanya nanti kalau sudah dewasa. Kalau perempuan itu nanti menjadi remaja, maka akan menjadi kepuasan nafsu birahi oleh kaum laki-laki. Kalau sudah dewasa dan menjadi istri, maka tugasnya hanya di rumah saja, seperti memasak, mencuci, dan mengurus bayi. Jadi kesimpulannya, perempuan itu sangat hina dibanding dengan laki-laki, yang pada waktu itu katanya orang laki-laki itu bisa menjadi pemimpin dan bisa mengangkat derajat dan martabat di dalam keluarga. Kantos dipun dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat nomor 58. Oke, niki mangke saged dibuka piyambak Qur'anipun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Shadaqallahul azim. Ingkang terjemahan bebasipun, nalikane salah setunggalipun saking kaum jahiliyah niku dipun bebungah kanthi lahiripun bayi perempuan, mongko wajahipun menika sedih susah nggih keranten dipun paringi bayi perempuan. Kados mekaten kondisinipun. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sebelum Ibu Kartini mencetuskan gerakan emansipasi wanita, orang perempuan
pada waktu itu hanya di rumah saja, tidak ada yang melanjutkan sekolah, sehingga yang namanya orang perempuan itu hanya di rumah, seperti memasak, mencuci, dan merawat anak. Akhirnya jabatan-jabatan penting yang ada hanya ditempati oleh orang laki-laki. Selanjutnya, setelah adanya gerakan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh ibu kita Raden Ajeng Kartini, maka orang perempuan banyak yang melanjutkan pendidikan seperti orang laki-laki. Sehingga kemudian pada akhirnya banyak juga orang-orang perempuan yang menempati jabatan-jabatan penting seperti orang laki-laki. Ini yang dinamakan kesetaraan. Setara antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, ya. Akan tetapi hak dan kewajiban serta perannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, nggih, sama. Wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata sangat nerangaken tentang persamaan hak kewajiban serta perannya antara laki-laki dan perempuan. Jubi ing mriki badhe kula terangaken. Antawisipun nomor setunggal, dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing surah Al-Hujurat ayat nomor 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ingkang artosipun secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal, ya, bukan untuk saling menindas, tetapi di sini untuk saling mengenal. Kemudian di akhir ayat di situ ditekankan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah antara laki-laki dan perempuan itu adalah derajat yang paling takwa. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, nilai dan derajatnya sama di sisi Allah. Ya. Jadi laki-laki kalau tidak bertakwa itu juga akan di bawahnya orang perempuan manakala bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selajeng ingkang nomor kalih
wonten ing surah Al-An'am ayat nomor 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardh. Artosipun, terjemahan bebasipun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, itu sebagai pemimpin-pemimpin bumi, pemimpin-pemimpin dunia. Dan mriki jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu oleh Allah diciptakan menjadi pemimpin bumi. Tidak ada perbedaan. Sehingga di sini laki-laki dan perempuan setara, sama-sama bisa menjadi pemimpin. Lajeng taksih kata sanget dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an ingkang nerangaken napa? Kesetaraan. Kados niki perlu dicatet, mangke dibuka Al-Qur'anipun. Kados wonten ing surah Ar-Rum ayat nomor 21. Selajeng wonten ing surah Az-Zariyat ayat nomor 56. Selajeng wonten ing surah Al-Isra ayat nomor 7. Selajeng wonten ing surah Ali Imran ayat 195. Lah niki nek dikupas sedaya niki waktune mboten wonten. Karena di sini sebenarnya materi saya hanya 30 menit. Saya kira ini sudah lebih dari 30 menit. Maka dari itu insya Allah nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Kalau kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mengikuti matsama ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Wonten ing hadisipun Kanjeng Nabi didhawuhaken, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak semakin baik, karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka orang itu akan semakin menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Cukup sekian anak-anak, ada kurang lebihnya Pak Rosyidin mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.